terhormat Bupati Bulukumba, yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Kepala Dinas PUTR selaku Ketua Tim Pengendali Banjir Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Camat Ujung Bulu. Selanjutnya, laporan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba kepada Ibu Insinyur Haja Misbawati Andi Wawo MM dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati Pak Kadis PU, menghormati Pak Camat, dan terkhusus kepada saudara saya, adik-adik saya yang tergabung dalam tim pengendali banjir Kabupaten Bulukumba. 650 orang untuk tahap pertama ini akan didistribusi 350 paket, dan yang sangat kami prioritaskan memang adalah teman-teman adik-adik yang bergabung di tim pengendali banjir. Tepuk tangan dulu ya untuk tim pengendali banjir. Ini prioritas. Jadi hari ini 300 lebih kami bagikan. Nanti tahap kedua baru tenaga harian lepas, petani, dan lain-lain. Tapi yang kita prioritaskan adalah adik-adik di tim pengendali banjir. Kemudian ya, kami berharap melalui bantuan ini ini kita terima, dan ini membuat kita semakin termotivasi untuk bekerja lebih aktif, dan insya Allah ini akan berkah dan ini akan dikenang selalu karena bisa merubah wajah Bulukumba. Dan ini adalah kebijakan dari Bapak Bupati yang luar biasa. Tanpa APBD kita bisa memperindah kota kita. Ya, saya kira itu yang dapat saya laporkan, dan insya Allah akan ada lagi bantuan-bantuan menyusul, dan saya kira kami tetap memperhatikan, memprioritaskan teman-teman di tim pengendali banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bulukumba beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Dinas PUPR sebagai Ketua Tim Kendali Banjir tahun kedua, masih terus karena masih sulit, belum ada yang bisa menggantikan. Saya hormati Camat Ujung Bulu beserta jajarannya, hadirin semua tim kendali banjir, saudaraku semua yang saya banggakan. Ekonomi kita, Indonesia dan APBN-nya kita semua tergantung dari pajak. Dengan pajaknya kita, sehingga kita punya ada APBD-nya Bulukumba. Karena PAD-nya kita ya 10% dari PAD-nya kita hanya 10% dari APBD ini. Nah, inilah dampak yang kita mungkin tidak kita perhitungkan ke depan. Mudah-mudahan tidak berlanjut, tidak terlalu parah, bisa damai, sehingga China bisa terus ya buka keran investasi di Asia dan termasuk Indonesia, karena dunia sekarang kiblat uangnya semua investasi itu pada China. Mungkin orang tidak perlu sadari bagaimana, tidak usah pusing, China Bulukumba aja katanya. Sebenarnya itu APBD-nya kita tergantung dari pajak, dari iklim investasi itu semua ya, yang menjadikan pajak itu bisa ada uang ya, bisa bayar pembayaran pajak untuk APBN. Nah, ini saya cuma kasih gambaran bahwa Indonesia akan berdampak sangat besar ketika ini tidak berakhir. Kegiatan hari ini tentunya dilaksanakan dengan tujuan agar terlaksananya kesiagaan, respon, dan antisipasi menghadapi dampak penyebaran COVID, ya, khusus bagi masyarakat yang terdampak. Dan kegiatan ini adalah sasaran rumah tangga yang tentunya tadi ada yang
selama ini menjadi keluhan minyak goreng, tapi saya juga menjadi bingung. Kenapa sih hanya baru minyak goreng resenya minta ampun? Seperti aja minyak goreng, apalagi ibu-ibu antri saya lihat nggak masuk akal. Tanpa minyak goreng bisa kita nggak itu. Dulu saya masih lihat kalau saya pergi di beberapa tempat, masih saya tahun 80-an masih mereka minyak parede masih bikin kelapa dibikin. Kenapa sih? Sekarang tahun yang gini baru minyak goreng naik sedikit harganya sudah berteriaknya minta ampun. Hidup ini jangan kita bikin susah kita, ya. Bagaimana kita nikmati hidup, ya. Mensyukuri, nomor satu kita harus syukuri kalau kita sehat. Sehat adalah nikmat yang Allah berikan itu di atas segala. Yang ada di pikiran saya bagaimana Bulukumba ini yang setiap tahun menjadi event banjir, ya. Juga Bantaeng Jeneponto, Sinjai. Yang ada di pikiran saya karena nggak ada duit, bagaimana saya bentuk tim kendali banjir, dan saya tuju Pak Andi Kifli waktu itu, dan saya minta kerjakan semua saluran. Kalau alat saya kebetulan ada berapa biji waktu itu yang kecil-kecil saya bisa dorong. Alhamdulillah Bulukumba kita kemarin dengan kendali banjir kita bisa atasi Bulukumba. Dan satu-satunya yang setiap tahun katanya ada 23 tahun banjir, Bulukumba tidak banjir lagi, dan tentunya itu yang nama tim kendali banjir, dan terima kasih untuk membuat nama saya lebih baik untuk Bulukumba dan tentunya untuk kita sendiri. Saya tentu sangat berbangga ketika seorang atau masyarakat berterima kasih kepada saya. Tadinya ada yang sudah 20 tahun terendam banjir rumahnya, dan ketika saya ketemu salami dan peluk saya. Kalau tidak lagi was-was angkat kursinya atau barangnya ke lantai 2 atau mengungsi. Alhamdulillah, ini yang saya merasa sangat-sangat terima kasih. Saya akan terus lakukan, saya akan terus berbuat bagaimana maksimalkan, ya, untuk tidak lagi ada air tergerak, sehingga tim kendali banjir, timnya bersih saluran semua, ya, akan saya maksimalkan, ya, sehingga Bulukumba, ya, di pemerintahan saya dan seterusnya insya Allah terbebas dari banjir. Dan saya kepada semua tim yang bantu pikirkan Bulukumba, yang mau bekerja, tidak menginginkan lagi ada genangan atau mungkin saluran yang tersumbat sehingga tidak mengenal waktu, ya, sampai dini hari harus bekerja, harus bersihkan saluran air demi Bulukumba yang kita cintai. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat semua saudaraku tim kendali banjir, dan mari kita terus berbuat untuk Bulukumba yang lebih baik ke depan. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang terbaik untuk kita, ya, kesehatan dan kesejahteraan untuk kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu Kadis Pertanian, Bapak Camat Ujung Bulu, rekan-rekan, saudara-saudaraku yang saya banggakan, tim pengendali banjir, alhamdulillah pada siang hari ini setelah dari apresiasi yang diberikan oleh Basnas dengan memberikan bantuan kepada kita, siang hari ini Ibu Kadis Pertanian juga memberikan bantuan kepada kita, dan tadi juga sudah bisik-bisik ke saya, ya mungkin besok juga ada bantuan lagi dari alhamdulillah. Jadi di bulan Ramadan ini tim pengendali banjir banyak mendapat keberkahan. Seperti yang Bapak Bupati tadi sampaikan, bahwa tim pengendali banjir ini dibentuk tahun lalu
setelah mungkin sekitar 10 hari setelah Bapak Bupati dilantik, Bapak Bupati menyampaikan pada rapat pada waktu itu bahwa beliau tidak ingin dibully, beliau tidak ingin ada banjir atau setidaknya pemerintah daerah meminimalisir banjir di Kabupaten Bulukumba. Dan alhamdulillah pada hari itu, waktu itu PLT Sekda Ibu Kadis mengusulkan ke Pak Bupati bahwa saya sebagai ketua tim dan Pak Bupati hari itu langsung menunjuk bahwa Kadis PSDA sebagai, pada waktu itu PSDA masih ada, Kadis PSDA sebagai ketua tim pengendali banjir. Dan sejak itu kami bentuk tim dan kami mengidentifikasi apa yang menjadi kendala di lapangan, apa yang menjadi masalah selama ini sampai Bulukumba tiap tahun banjir. Dari hasil identifikasi di lapangan oleh teman-teman, ada 3 penyebab. Yang pertama di zona 1, yaitu limpasan dari daerah irigasi. Saluran pembuang kita di sana itu lebarnya cuma sekitar 1,5 meter dengan kedalaman 1,5 meter, itu tidak mampu untuk mengurai air yang dari daerah irigasi apabila terjadi hujan deras. Terus yang kedua, rop pasang dari laut, apabila pasang, kanal-kanal kita itu rata-rata sudah sedimennya sudah hampir full, jadi tidak mampu lagi mengolah atau mengelola air di situ. Dan di zona 3, saluran-saluran tertutup 100% tersumbat, tertutup dengan sedimen. Dan alhamdulillah tahun lalu tim kendali banjir dengan dibantu oleh peralatan oleh Pak Bupati, kita mengeruk di Bono yang tadi saya sampaikan itu lebarnya cuma sekitar 1,5 meter, kedalaman 1 meter. Kita sudah membuat saluran di atas sepanjang 2 km kurang lebih, dengan lebar kurang lebih 5 meter dan kedalaman 3,5 meter. Jadi kami berharap untuk ke depan bisa dapat anggaran untuk bangunan fisiknya. Mungkin kita akan buat di sana pracetak untuk saluran pembuangnya itu, supaya lebih tahan, lebih kuat dan lebih kokoh di atas sana. Dan untuk di zona 2 kanal dan zona 3 di drainase, kita mengangkat sedimen itu kurang lebih 35.000 kubik dengan peralatan. Kalau yang di kanal menggunakan alat berat, kalau yang di saluran tertutup manual dari rekan-rekan dengan kekuatan kurang lebih 322 personil yang hadir pada hari ini. Minus BPBD tidak sempat hadir karena saat ini lagi melaksanakan pencarian korban yang kemarin tenggelam di Dusun Bono, Desa Bender Pompoe. Saya kira itu ilustrasi atau penyampaian dari kami terkait bagaimana awal dari pembentukan tim kendali banjir. Dan alhamdulillah perhatian Bapak Bupati sampai dengan hari ini terus mengapresiasi kerja-kerja teman-teman di lapangan. Teman-teman tetap bekerja keras. Untuk di bulan puasa ini kita bekerja malam, setelah tarwih kita bekerjanya izin Pak Bupati, bekerjanya teman-teman ini
sampai selesai. Jadi kalau selesainya jam 3 baru balik. Kalau selesainya jam 12 balik. Dan sebelum bulan puasa mereka bekerja siang dari pagi sampai selesai juga. Kalau selesainya siang, kita selesai siang. Kalau selesai targetnya itu sore, kita berhenti sore. Dan setelah bulan Ramadan ini kita akan tetap lanjut dengan target-target kita. Sudah ada jadwal yang kita agendakan. Apa-apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, dan setelah Ramadan sudah terjadwal apa-apa saja yang akan kita kerjakan. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan atas support dan dukungannya selama 1 tahun, dan plus karena diperpanjang jabatan ketua tim ini. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa terus mensupport dan mendukung tugas yang diberikan oleh Bapak Bupati. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrun dari Dinas PUPR Kabupaten Bulukumba. Yang ingin kami tanyakan ini masalah kendala di lapangan. Kalau kita bekerja di lapangan itu di kanal, kalau ada sampah, kalau banyak sampah dibilang sama masyarakat, ini ada petugasnya. Dia bilang ini ada petugasnya, digaji orangnya, jadi sembarangan saja dibuang sampahnya. Begitu Pak kendalanya. Saya mengucapkan terima kasih atau terima kepada para pimpinan atas surprise yang diberikan kepada kami. Tapi kendala yang sering kami hadapi di TKD yaitu banyaknya satu saluran, mohon izin Bapak Bupati, saluran atau drainase yang tertutupi oleh bangunan. Ini yang jadi biasa kendala. Jadi mohon izin waktu itu saya sempat mengambil inisiatif diminta kepada Bapak Kedua untuk mengambil 1 malam. Ini masyarakat yang tidak sadar BAB-nya buang. Ini kasihan tim kendali banjir harus benturan dengan BAB. Iya, saya sudah paham. Kita menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis bantuan paket pangan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan juga bantuan khusus dari Bapak Bupati Bulukumba kepada seluruh tim pengendali banjir Kabupaten Bulukumba.